Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan minggu lalu. Jadi saya akan screen share mengenai RPS kita. Oke, nah di pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai ini ya, kualitas pengertian susu. Nah, ini pengetahuan dasar mengenai susu. Ini teman-teman sudah tahu mengenai terminologi susu, komponen dan komposisi susu, sifat-sifat susu, dan klasifikasi susu. Dan hari ini kita akan mempelajari mengenai cara menentukan kualitas susu sesuai dengan SNI, di mana ada pengujian susu dan kerusakan susu. Nah, di sini teman-teman akan mengetahui itu, dan di akhir perkuliahan saya akan bagi kelompok untuk dijadikan tugas mandiri, dan nantinya di minggu selanjutnya kita akan berlakukan diskusi mengenai pengujian kualitas susu tersebut. Nah, sebelum saya lanjut perkuliahan ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Amin. Nah, minggu lalu itu saya bahas mengenai ini ya, pengertian susu, kemudian komposisi dan komponen susu. Ada yang masih ingat apa itu susu? Pengertian susu? Masih ada yang ingat? Bisa di raise hand? Tidak hadir ke saya minggu lalu, Bu. Oh, tidak hadir ya, Irsa, tidak hadir minggu lalu. Yang lain ada yang bisa menjelaskan sebenarnya susu itu apa sih? Kumpulan protein nih, Bu. Saya, Bu. Iqbal, boleh Iqbal. Apa Iqbal? Saya, Bu. Tadi, Bu, kumpulan protein. Saya, Bu. Kumpulan protein. Oke. Siapa lagi? Wandi ya? Iya, Bu. Wandi, mau menjawab? Ya, Bu. Sumber protein Saya, dari Bu. hewani. Oke, sumber protein hewani. Terus yang lain siapa? Yang raise hand, tolong di raise hand supaya saya bisa lihat siapa yang mau menjawab. Saya, Bu. Oke, Sri Armila. Oke, Sri Armila boleh. Siapa yang persilakan? Siapa? Armini ya? Iya, Bu. Ya, silakan Armini dijawab. Kira-kira apa sih? Susu adalah susu itu? sumber protein hewani atau cairan bergizi berwarna putih kekuning-kuningan yang dihasilkan oleh kelenjar susu mamalia, salah satunya manusia. Oke. Jadi susu itu merupakan hasil sekresi yang berasal dari ambing atau kelenjar mamae yang menghasilkan air yang disebut dengan susu dengan mengandung banyak sumber protein, kemudian kandungan gizi yang lain. Nah, saya juga menjelaskan minggu lalu mengenai komposisi susu, dan teman-teman memilih komposisi susu yang baik itu jenis mamalia yang mana? Apakah kambing, kerbau, kuda, domba, sapi, atau manusia? Domba, Bu. Domba karena? Karena mempunyai protein laktosa yang sangat banyak, Bu. Laktosanya banyak. Bukannya laktosa yang banyak itu ada di manusia ya, Wahyu? Ya, Bu. Oke. Nah, jadi banyak sebenarnya di sini saya sudah jelaskan mengenai komposisi rata-rata jenis susu mamalia ya. Ada kambing, kerbau, kuda, domba, sapi, dan manusia. Kalau dilihat dari segi proteinnya, yang paling tinggi itu ada di domba, tapi kalau kita lihat dari segi laktosa yang akan diubah menjadi energi nanti itu paling banyak di manusia dan disusul oleh kuda. Nah,
Ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi komposisi susu, jenis ternak, waktu pemerahan, urutan pemerahan, keragaman akibat musim, umur sapi, penyakit, makanan ternak, faktor-faktor lain ini saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, selanjutnya ya hari ini saya akan menjelaskan mengenai kerusakan susu. Nah, jadi kerusakan susu itu ada akibat dari sifat kimia dan fisika. Yang pertama itu dari faktor pakannya dan minumannya. Jadi faktor pakan dan minuman sapi yang tercemar itu bisa merusak kualitas susu. Selanjutnya enzimatis. Nah, enzimatis itu berhubungan dengan kimia. Nah, misalkan rasa tengik karena adanya lipase pada lemak susu. Jadi kalau adanya rasa tengik pada susu itu diakibatkan karena perubahan perubahan nutrisi yang terjadi karena adanya enzim lipase yang berfungsi. Nah, setelah itu ada juga kimiawi karena adanya oksidasi lemak. Jadi terlalu banyak juga kandungan lemak pada susu, ini juga bisa merusak kandungan susu karena akan terjadi pelepasan enzim lipase dan adanya proses oksidasi lemak. Nah, bakteri juga bisa menyebabkan adanya proses penguapan pada susu. Nah, adanya aktivitas bakteri menyebabkan adanya proses fermentasi, dan hasil fermentasi itu punya hasil samping metabolik yang bisa melakukan proses penguapan pada susu. Faktor mekanik yang lain ada susu yang mudah menyerap cita rasa. Nah, seperti kan minggu lalu saya jelaskan bahwa kalau kita simpan susu misalkan di dalam kulkas yang banyak mengandung ikan, yang banyak terdapat ikan di dalamnya, susu itu akan menyerap bau ikan. Kalau misalkan kita simpan di kulkas dalam pendingin adanya banyak situ durian misalkan. Nah, susu itu akan berbau durian. Cita rasanya juga akan berbau durian karena adanya faktor mekanik di mana susu itu mudah menyerap cita rasa atau bau dari alat atau lingkungan. Nah, jadi kerusakan susu ini harus kita perhatikan baik-baik, kita harus hindari proses pengerusakannya. Nah, kerusakan juga bisa secara mikrobiologis. Yang pertama adanya proses pengesaman dan penggumpalan yang disebabkan fermentasi laktosa menjadi asam laktat. Nah, adanya pengasaman yang dilakukan oleh bakteri bisa lakukan itu fermentasi. Jadi laktosa itu akan berubah menjadi asam laktat. Nah, ini perubahan ini bisa ini menyebabkan susu menjadi menggumpal. Nah, seperti kalau misalkan kita lakukan fermentasi susu, misalkan ini tidak secara alami ya, tidak secara alami, kita yang menambahkan bakteri, misalkan kita tambahkan bakteri asam laktat, kemudian kita lakukan fermentasi secara anaerob, tidak ada udara. Nah, di situ susu itu akan berubah menjadi yogurt. Yogurt itu kan menggumpal kan, agak kental. Nah, itu karena adanya faktor fermentasi laktosa yang mengakibatkan laktosanya ini berubah menjadi asam laktat. Yang kedua, berlendir. Biasanya itu kalau terlalu susu disimpan di suhu ruang ya, dalam keadaan yang waktu yang cukup panjang, misalkan ini akan menyebabkan berlendir. Jadi ada tali, seperti tali, kalau misalkan kita angkat itu susu, kita sendok itu susu, itu ada seperti tali, terjadinya pengentalan atau pembentukan lendir. Jadi ada lendir yang terdapat dari mikrobiologis dari kerusakan susu itu. Jadi kalau misalkan susunya sudah berlendir, itu tidak boleh lagi kita konsumsi karena itu sudah dinyatakan bahwa susu itu sudah rusak. Nah, yang ketiga, penggumpalan susu ini yang timbul karena tanpa penurunan pH, bukan karena faktor mikrobiologis, tapi karena memang susu ini sudah adanya proses penurunan pH secara alami sehingga terjadinya penggumpalan susu. Jadi misalkan proses apa ya, adanya alkohol, pemberian bahan-bahan yang lain sehingga susunya ini berubah menjadi mengental. Nah, itu yang menyebabkan sebenarnya kerusakan pada susu yang harus kita perhatikan baik-baik supaya tidak akan terjadi sistem pencernaan kita akan terganggu kalau kita mengkonsumsi susu yang sudah rusak.
Nah, ini berapa bentuk kerusakan yang disebabkan oleh mikrobiologi atau mikrobia penghasil kerusakan. Yang pertama adalah produksi asam. Biasanya kalau produksi asam dibentuk dari bakteri asam laktat hemofermentatif dan heterofermentatif. Suhu 10 sampai 37 derajat Celcius biasanya itu produksi asam dilakukan oleh Streptococcus lactis. Suhu 37 sampai 50 derajat Celcius dilakukan oleh Streptococcus thermophilus. Suhu 50 derajat Celcius dilakukan oleh Lactobacillus thermophilus. Jadi kalau misalkan kita simpan air susu itu kita simpan di suhu ruang, biasanya itu yang menghasilkan atau melakukan produksi asam itu adalah Streptococcus lactis. Sedangkan kalau kita lakukan proses pemanasan, misalkan sekitar 37 sampai 50 derajat, kita simpan di suhu ruang tapi agak panas, dan misal itu yang biasanya yang menghasilkan produksi asam itu adalah Streptococcus thermophilus. Dan sedangkan kalau misalkan di atas 50 derajat Celcius yang berfungsi itu adalah Lactobacillus thermophilus. Nah, sedangkan untuk melakukan produksi gas, adanya bakteri coliform, Clostridium, Bacillus heterofermentatif, dan propionat atau kamir. Jadi kamir juga itu bisa melakukan proses produksi gas. Sedangkan yang melakukan proteolisis atau memecah protein ya, ini dilakukan oleh bakteri Streptococcus faecalis, Bacillus careseus, Micrococcus, Phlebocterium, Pseudomonas. Sedangkan yang lakukan berlendir itu biasanya dari bakteri jenis fungi atau jamur, Alkagenus, Ectobacter, bakteri asam lacta, Pseudomonas, fluorescens, Alkaligenus facialis. Sedangkan yang perubahan warna, ini yang perlu teman-teman ketahui, ternyata warna dari susu itu juga dipengaruhi dari bakteri yang menyerang. Misalkan Pseudomonas censinae yang menghasilkan susu berwarna biru. Jadi susu yang berwarna biru itu kalau misalkan kita sudah simpan lama, kemudian susunya berubah menjadi warna biru, berarti bakteri yang ada di dalam susu itu Pseudomonas cincinae. Sedangkan kalau susu berwarna kuning, pada lapisan krim susunya itu adalah Pseudomonas cinzantha. Nah, kalau dia berwarna kecoklatan, susunya berwarna kecoklatan, yang menyerang itu adalah Pseudomonas fluorescens. Kalau warna biru tua, Streptococcus lactis, sedangkan yang berwarna merah itu adalah Serrala marcescens. Agak susah ya disebutkan, tapi ini yang harus teman-teman ketahui. Kalau perubahan warna itu juga kalau sudah disimpan ya, kalau sudah disimpan itu dipengaruhi oleh jenis-jenis bakteri yang bisa menghasilkan warna pada susu. Nah, sampai di sini ada yang mau teman-teman tanyakan mengenai kerusakan susu? Kira-kira mungkin ada yang pernah pengalaman sendiri mengenai konsumsi susu atau seperti apa? Ya, siapa ya? Irsan, Bu. Oh, Irsan, silakan Irsan. Mohon maaf Bu karena tidak hadir minggu lalu, Bu. Saya begini, Bu. Berapa lama itu susu disimpan, Bu, dan akan mengalami kerusakan? Nah, susu itu kalau disimpan di suhu ruang ya, ini hanya bertahan sampai 3-5 jam. Karena adanya kompleks itu komposisi nutrisinya yang sangat kompleks, sehingga dia juga merupakan sumber bakteri, sumber makanan dari bakteri. Jadi bakteri itu mudah untuk merusak kandungan nutrisi tersebut. Dia akan melakukan proses metabolisme. Jadi dia hanya susu itu bertahan, tidak terlalu tahan lama, hanya sekitar 3-5 jam di suhu ruang. Beda lagi kalau kita simpan di dalam pendingin atau lemari pendingin, kita simpan ya, itu juga tidak terlalu lama. Waktunya hanya sekitar tidak lebih dari misal 24 jam penyimpanan di lemari dingin. Jadi makanya kalau misalkan minum, misalkan susu UHT kan, ada di kemasan tidak
setelah diminum, setelah dibuka, harap diminum secepatnya atau dihabiskan segera. Karena itu kandungan bakteri, kan susu itu punya bakteri alami di dalamnya. Jadi kapan dia sudah merasa perlu makanan, dia akan mengkonsumsi nutrisi yang terdapat pada susu tersebut, sehingga dia akan melakukan proses pengerusakan susu. Seperti itu, Irsan. Jadi itu semua untuk jenis susu, Bu? Iya. Kalau susu segar, kalau UHT ya pasti karena ada ininya ya. Susu bubuk juga, kan pasti susu bubuk karena adanya pengurangan kadar air, otomatis ya disimpannya lama. Tapi kalau susu, kita berbicara susu segar ya segitu waktunya. Tapi kalau misalkan apa ya, susu pasteurisasi akan lebih tahan lama karena ada bakteri yang kita matikan di situ. Misalkan juga ada UHT, susu UHT itu pasti akan semakin lama proses penyimpanannya karena adanya teknologi yang kita gunakan sehingga bakteri di dalam susu itu sudah dimatikan atau dijenuhkan. Gitu, Irsan. Jadi tergantung jenis susunya deh. Kalau misalkan susu segar ya, yang tadi saya bilang hanya sekitar 3 sampai 5 jam lah yang paling lama. Tapi kalau sudah melalui proses pengolahan, proses pengawetan, nah itu pasti akan semakin lama. Oh iya, Bu. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Itu Bu, bakteri apa yang sering Bu muncul Bu pada susu Bu, yang paling sering Bu? Dan paling sering itu ada ini Streptococcus, jenisnya G lagi yang berbeda. Ada Streptococcus lactis, ada Streptococcus thermophilus, ada juga Lactobacillus. Lactobacillus itu banyak, ada Lactobacillus thermophilus, ada Lactobacillus plantarum. Di sini semua yang sering menyerang itu ini Streptococcus, tapi spesiesnya lagi yang berbeda. Kalau genusnya itu Streptococcus yang dominan pada susu. Oh, kenapa bisa itu Bu? Karena itu tempat tinggalnya mereka. Ini karena suhunya kebiasaan hidup mereka ada pada susu. Media tumbuh mereka ada pada susu. Jadi paling sering tumbuh. Dan ada faktor yang lain atau bagaimana Bu? Ya. Hanya faktor dari suhu saja Bu, atau ada faktor media tumbuhnya lainnya? Dek, karena susu itu media tumbuh terbaik untuk tumbuhnya Streptococcus lactis atau Streptococcus yang lain. Media tumbuhnya karena adanya nutrisi yang terdapat pada susu itu. Ditambah dengan suhu lingkungan yang mendukung, akhirnya dia tumbuh. Akhirnya dia berkembang biak. Jadi itu Bu, misalnya di daerah dingin sama daerah panas itu Bu, pasti berbeda ya pertumbuhan bakterinya. Iya, berbeda. Jadi kalau misalkan di suhu dingin, pasti lebih banyak yang tumbuh itu Streptococcus lactis. Kalau di suhu panas, pasti Streptococcus thermophilus yang paling banyak yang tumbuh. Tergantung dari suhunya. Tapi pasti dia adalah bakteri asam laktat. Oh iya Bu. Oke. Yang lain? Iya Bu. Ada? Saya Bu. Siapa? Saya Bu. Zulkarnain, silakan Sul. Itu Bu, bau dari misalnya lama disimpan Bu, baunya itu dari bentuk kerusakan apa itu Bu? Nah ini saya jelaskan tadi Sul, bahwa kerusakan susu itu bisa dipengaruhi dari faktor mekanik. Susu itu mudah menyerap cita rasa atau bau dari alat atau lingkungan. 1 minggu yang lalu saya juga jelaskan bahwa kalau misalkan Sul simpan susu di dalam kulkas, misalkan di kulkas Sul itu banyak ikan. Kalau simpan susu di situ, dia akan menyerap bau ikan itu. Bahkan cita rasanya juga akan seperti itu. Berasa agak amis begitu. Kalau kita misalkan simpan durian tuh dalam
sudah terbuka duriannya, simpan di kulkas karena agak sudah kenyang misalkan. Terus ada juga susu, kita simpan di situ. Nah, susu itu akan menyerap bau dan cita rasa dari si durian karena faktornya itu memang dia faktor mekanik yang mudah, susu itu mudah menyerap cita rasa dan bau sehingga itu yang mengakibatkan kerusakan pada susu. Karena ingat, susu segar yang baik itu berwarna putih kekuningan dan rasanya ya rasa bau khas, kemudian rasanya ada rasa manis, asin, apalagi sedikit pahit. Nah, itu. Ada faktor mekanik ya, Sul, kalau kerusakan susu untuk cita rasa dan bau. Oh, iya, Bu. Yang lain masih ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Ikhwan, Bu. Ada, Bu. Ya, silakan Ikhwan. Kentara sekali kuningnya, Bu. Kalau Apakah kentara itu... sekali kuningnya berarti terlalu banyak lemak. Berarti pakan yang diberikan itu terlalu banyak mengandung lemak sehingga tersekresi ke susu sehingga itu warna susu menjadi warna kuning-kuningan. Kalau susu segar ya, kita berbicara susu segar. Kalau baru diperah, kemudian warnanya warna kuningnya agak banyak dominan, lebih terang, berarti kandungan lemaknya terlalu banyak. Tetapi kalau misalkan susu itu tidak ada ininya, sudah lama diperah, kemudian sudah lama disimpan, berubah menjadi warna kuning, itu karena adanya pertumbuhan bakteri Pseudomonas cyansantha. Coba dilihat. Saya draw dulu. Ini Ikhwan ya. Ya, Bu. Pseudomonas cyansantha ini ada warna kuning pada lapisan krim susu. Nah, adanya pertumbuhan bakteri ini menyebabkan kandungan susu secara fisik itu kita lihat ada terlalu banyak warna kuningnya di lapisan krim susu. Karena itu tadi sudah ada bakteri yang tumbuh dan berkembang. Jenisnya itu adalah Pseudomonas cyansantha. Oke? Iya, Bu. Yes. Yang lain ada? Kita lanjut ya. Oke. Kita lanjut. Pengujian kualitas susu. Pengujian kualitas susu itu ada secara fisik. Yang pertama ada itu uji warna, bau dan rasa. Biasa kalau kita lakukan kita lakukan ini pengujian secara organoleptik. Ada pengujian sifat fisiknya, warna, bau dan rasa. Karena kita tahu secara SNI warnanya itu warna kuning-kuningan, baunya adalah bau khas dan rasanya juga rasa yang khas. Kemudian uji berat jenis. Nah, uji berat jenisnya itu harus juga sesuai dengan SNI yang berlaku. Jadi BJ susu itu 1,094 sampai 1,096. Uji pH, pH-nya asam atau basa kalau susu? Asam. Apa? Kalau susu pH-nya asam atau basa? Asam, Bu. Asam. Ada juga uji angka refraksi. Ini melihat tingkat garam, kandungan garam yang terdapat pada susu. Uji titik beku, uji titik didih. Uji titik beku kemarin sudah jelaskan bahwa titik bekunya di atas 100 derajat ya. Sudah titik beku minus berapa kemarin? Minus 0,450. Minus 0,450. Kalau uji titik didih? Uji titik didihnya berapa?
100,4 sampai 100,8. Oke, itu mengenai sifat fisik susu. Jadi dicermati baik-baik. Sifat fisik susu itu ada uji warna, bau, dan rasa, uji berat jenis, pH, angka refraksi, uji titik beku, dan uji titik didih. Kalau berbicara mengenai uji sifat kimia susu, ada uji alkohol, uji kadar lemak, penentuan bahan kering tanpa lemak, ada uji kadar protein, uji kadar laktosa. Nah, kalau pengujian secara biologik, ada pengujian secara mikroskopis, ada pengujian secara biokimiawi, pengujian dengan rezaurin, uji kualitas enzim fosfat, dan pengujian mikrobiologik. Biasanya ini total plate count untuk melihat jumlah keseluruhan bakteri yang terdapat pada susu. Nah, untuk pertemuan minggu depan, ini yang saya katakan bahwa saya akan bagi kelompok, teman-teman, menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama akan membahas uji sifat fisik susu. Yang kedua itu, kelompok 2, uji sifat kimia susu. Kelompok ketiga, pengujian mutu secara biologik. Nah, ini akan saya bagi kelompok menjadi 3. Nah, kelompoknya akan saya share nanti di grup untuk lebih jelas mengenai tugasnya. Jadi nanti minggu depan, insya Allah, pengujian kualitas susu, sifat fisik susu, kemudian kimiawi susu dan mikrobiologi susu akan dipresentasikan dari kalian, kemudian nanti ditanggapi oleh kelompok lain mengenai pengujian itu. Oke, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu, cuma itu tadi, Bu, yang materinya bisa di-share mulai dari daging, susu sampai sekarang, Bu. Boleh. Sebentar saya share di grup ya. Oke, jadi hari ini saya sudah jelaskan menguji kerusakan susu, kemudian pengujian kualitas susu secara umum ya, karena nanti minggu depan teman-teman yang akan menjelaskan sendiri, berdiskusi mengenai sesama teman kelompoknya, berdiskusi mengenai pengujian kualitas susu secara fisik, kimia, dan mikrobiologi. Jadi dicari dari sekarang literatur-literatur yang mendukung, sehingga nanti kalau bertemu dengan temannya nanti atau sharing mengenai kualitas susu, saya tanya apa ini fisiknya, apa kimianya, apa mikrobiologinya, semua sudah paham. Jadi biasanya kalau kita saling sharing ya ke teman-teman itu lebih memahami lagi bagaimana pengujian kualitas susu, karena ini kualitas susu kan kebutuhan kita sehari-hari. Ingat tidak kata pepatah 4 sehat 5 sempurna. Sempurnanya itu adalah dilengkapi oleh susu. Jadi susu itu sangat penting untuk kita konsumsi, sehingga uji fisik susu ini dan uji kimiawi dan mikrobiologi ini sangat penting untuk teman-teman ketahui bersama. Nah, oke, silakan chat nama, NIM, kemudian kelas sebagai absen untuk hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi teman-teman hari ini. Saya ucapkan alhamdulillah untuk hari ini, untuk perkuliahan hari ini mengenai kerusakan susu dan pengujian kualitas susu. Insya Allah minggu depan kita bertemu kembali dalam ini ya, proses diskusi sesuai dengan RPS yang ada. Kita akan berdiskusi di minggu selanjutnya mengenai pengujian kualitas susu. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.